Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aulia Fitri, Khairun Nisa, Siti Abidah, dan saya sendiri Maulidia Pratiwi, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan dalam Dunia Digital. Pengertian pendidikan era global. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Tinggi rendahnya derajat suatu bangsa ditentukan kualitas pendidikan masyarakatnya. Karena pendidikan akan melahirkan anak-anak bangsa yang bermoral cerdas, memiliki etos kerja dan inovasi bangsa yang tinggi. Oleh karena itu, penting dalam sebuah pendidikan adalah menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia, sehingga berakhlak cerdas, kreatif, inisiatif, inovatif, dan reponisitif. Menurut riset Nesta Foundation di Inggris, seiring dengan kemajuan teknologi, keterampilan kreatif menjadi suatu yang penting, yang berarti bahwa sebuah industri yang memiliki spesialisasi dalam bidang kreatif akan mempunyai peluang besar di era digital. Kemampuan berpikir kreatif adalah fondasi untuk inovasi baru yang menghasilkan solusi dan gagasan yang out of the box. Berpikir kreatif juga berarti menghubungkan hal-hal yang sudah kita ketahui untuk menjadi lebih sempurna. B. Tujuan pendidikan era global. Tujuan pendidikan global adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang perlu untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keberagaman etnis, budaya yang saling berkaitan. Pendidikan global juga bertujuan untuk membantu suatu peserta dan calon pendidik menghadapi era globalisasi dan semakin meluas di dunia. Mempelajari pendidikan global dapat mendorong peserta didik berpikir kritis, namun juga dapat berpikir lebih maju terhadap era globalisasi yang semakin majemur di dunia dan tidak dapat dihindari lagi, karena dunia semakin berkembang setiap waktu. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa mempelajari pendidikan global sangat penting, apalagi bagi seorang calon peserta didik, bagi generasi yang akan datang. C. Dampak dan manfaat pendidikan di era digital. Era digital mempunyai dampak positif dan negatif. Sebagai orang dewasa, harus membimbing, mengarahkan, dan mengawasi agar pikiran anak tidak rusak. Di sini menyebutkan dampak positif dan negatif dari teknologi digital sebagai berikut. 1. Dampak positif, yaitu sarana menyampaikan informasi suatu kejadian secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi baru, memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. 2. Dampak negatif, yaitu anak bersifat individual, berkurangnya tingkat pertemuan langsung atau interaksi antar sesama manusia. 2. Temperamen, kebiasaan bersosialisasi dengan media sosial, maka anak akan beranggapan bahwa dunia luar adalah ancaman. 3. Berita tanpa tanggung jawab, berita hoax atau bullying. Selanjutnya, manfaat pendidikan dalam dunia digital. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendidikan. Hal ini dapat dirasakan oleh guru maupun peserta didik dalam hal mengakses materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses melalui komputer maupun media elektronik lainnya. Munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan juga dapat mengubah paradigma tentang guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Teknologi semacam ini memang seyogianya disanjungkan, namun perlu disadari bahwa tidak semua pengaruhnya memberikan manfaat yang baik bagi pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Surya Mantri Jujun, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah berjasa mengubah wajah dunia dalam berbagai bidang serta berhasil memajukan kesejahteraan manusia. D. Strategi pendidikan era global.
Model pembelajaran era digital saat ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Menurut penulis, bahwa model pembelajaran era digital terdiri 3 model. Yang pertama, guru atau dosen memberikan materi pembelajaran secara online pada peserta didik, kemudian di-download dan dipelajari secara manual atau offline. 2. Guru atau dosen memberikan materi pembelajaran secara online dan peserta didik mempelajari secara online juga. Dan ketiga, kolaborasi antara pembelajaran yang berlangsung antara online dengan offline. Kemudian ada juga model pembelajaran yang tidak terikat dengan guru atau dosen yang memberikan materi pembelajaran tetapi dapat mengakses informasi pembelajaran secara personal dengan sumber-sumber pembelajaran secara online. Apalagi saat ini era digital yang didukung jaringan internet sangat memungkinkan setiap orang dapat belajar sendiri tanpa diarahkan oleh guru atau dosen secara real. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral. Sekian presentasi dari kami, salah hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.